Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah Manajemen Kualitas Air dengan judul Pengelolaan Limbah pada Sistem Budidaya Udang Resirkulasi oleh saya sendiri, Nazar Rahman, dengan nomor stambuk G2M1240015. Saya akan mempresentasikan bab 10 dari buku Sustainability Aquaculture oleh Faisal. Pendahuluan latar belakang, budaya udang sudah merupakan salah satu komoditas unggulan secara nasional, khususnya di pemerintahan Amerika Serikat, karena permintaan yang tinggi di pasar global, sehingga budaya udang ini dikembangkan maupun di tahap budaya udang secara tradisional. Dan kemudian pada tahap budaya udang secara tradisional ini, tanpa pengelolaan yang baik, budaya udang itu akan menghasilkan limbah organik dan anorganik dalam jumlah yang besar, sehingga pencemaran air, penyakit, dan degradasi habitat tidak bisa dihindarkan. Maka oleh karena itu, untuk mengantisipasi daripada limbah-limbah yang dihasilkan daripada aktivitas budaya udang, maka diperlukanlah solusi untuk mengatasi bagaimana limbah-limbah tersebut. Salah satu solusi yang paling tepat yang ditawarkan dalam sistem budaya udang yaitu adalah sistem RAS. Namun sistem RAS ini dalam pengelolaannya atau penerapannya itu memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap pengelolaan limbah. Lanjut, adapun tujuan dan signifikasi kajian penelitian dalam presentasi saya ini, yang pertama itu adalah mengkaji pendekatan teknis dan ekologis dalam pengelolaan limbah budaya udang berbasis RAS. Yang kedua yaitu menilai efektivitas metode pengelolaan limbah dalam menunjang keberlanjutan. Dan yang ketiga itu memberikan wawasan akademik dan aplikatif bagi pengembangan sistem budaya modern. Lanjut, pembahasan produksi udang. Yang pertama itu produksi udang secara global. Budaya udang secara global telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dari 160 pon pada tahun 1980 itu meningkat menjadi 2,8 miliar pon pada tahun 2001, atau lebih dari 35% produksi udang. Itu menurut penjelasan daripada buku ini. Peningkatan produksi udang memungkinkan lebih banyak produk udang memasuki pasar global, sehingga menimbulkan penurunan harga udang dari sekitar 5,82 US dollar pada tahun 1980 itu menjadi 2,87 US dollar pada tahun 2001. Ini menurut Ketley et al. 2005. Komoditas utama yang dibudidayakan itu adalah jenis udang Litopnaeus panamei dan Panaeus mododon. Ini merupakan produksi dominan di Asia dan Amerika Latin. Jadi meningkatnya produksi global ini, isu utama yang dibangun itu adalah pencemaran air, limbah dari aktivitas budaya. Maka diperlukanlah sistem intensif ramah lingkungan seperti RAS ini. Kedua, budaya udang di Amerika Serikat fokus pada pengembangan teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Sistem RAS di Amerika Serikat ini sudah banyak dikembangkan dan diterapkan sebagai respon terhadap kekhawatiran pencemaran air, penggunaan lahan, serta keberlanjutan industri budidaya. Sistem resirkulasi itu mengandalkan sirkulasi air dan saluran air. Jadi dalam sistem resirkulasi, air yang digunakan kembali setelah melalui serangkaian proses penyaringan dan pengolahan, sehingga sangat mengurangi kebutuhan pergantian air baru. Jadi pasar domestik di negara ini sangat menghargai produk berlabel sustainable. Namun dalam pengembangan sistem budaya ini terdapat tantangan seperti biaya dan skala produksi. Selanjutnya, ini adalah prinsip sistem resirkulasi. Sistem resirkulasi ini dapat ditempatkan di dalam rumah misalnya, di lingkungan yang terkontrol, sehingga dapat meningkatkan produksi hasil budidaya. Adapun komponen dalam sistem RAS ini, itu yang pertama itu adalah adanya tangki budidaya, kemudian ada biofilter, unit pengendapan, sedimentasi, filter mekanis seperti filter kain pada kolam, UV, pompa dan sistem pipa,
dan aerasi. Adapun manfaat daripada sistem RAS ini itu adalah efisiensi air, pengendalian parameter kualitas air, dan biosecurity yang tinggi. Namun dalam pengelolaan sistem RAS ini itu masih terdapat hambatan. Misalnya seperti membutuhkan tenaga ahli dan biaya investasi awal yang tinggi. Sumber limbah dalam budaya udang itu dapat berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat misalnya seperti feses, sisa pakan, dan mikroorganisme. Sementara limbah cair itu dapat berupa amonia, nitrat maupun nitrit. Selanjutnya pengelolaan sistem RAS. Salah satu contoh dalam pengelolaan sistem RAS ini yang bisa diterapkan itu adalah sistem SBR atau Sequencing Batch Reactor. Dalam sistem SBR ini itu ada sebuah semacam sistem yang dirancang untuk mengelola suatu limbah organik maupun anorganik dalam sebuah seperti sistem atau semacam mesin yang digunakan untuk mengolah air limbah. Kemudian air limbah itu bisa steril dan kemudian bisa digunakan lagi di tambak budidaya. Ini adalah gambar daripada sistem SBR. Yang pertama itu adalah ada semacam namanya, menurut gambar ini adalah semacam field atau tahap pertama dalam sistem SBR ini, di mana pada tahap ini air limbah itu dimasukkan ke dalam sistem reaktor field ini. Ini bisa dilakukan dalam kondisi anaerobik, aerobik maupun anoksid. Tergantung tujuan penggunaan daripada sistem atau tujuan kita. Selanjutnya sistem reaksi atau reaktor. Dalam sistem reaksi ini itu terdapat 3 pengolahan biologis. Yang pertama itu adalah sistem aerobik. Sistem aerobik ini yaitu mengandalkan atau suplai oksigen sehingga mikroorganisme dapat mengoksidasi bahan organik dari amonia dengan mengandalkan oksigen tadi. Kemudian selanjutnya adalah sistem anaerobik. Dalam sistem anaerobik ini adalah sistem yang tanpa oksigen, di mana pada sistem ini terjadi fermentasi atau denitrifikasi. Dan yang selanjutnya adalah pada tahap anoksid, di mana pada tahap ini itu oksigen yang tersedia sangat minim. Ini biasanya digunakan untuk proses denitrifikasi atau penguraian nitrat. Selanjutnya, jadi pada ketiga tahap ini itu ada mikroorganisme yang berfungsi untuk menguraikan zat pencemar menjadi produk yang tidak berbahaya dalam sistem aerobik, anaerobik maupun anoksid. Selanjutnya di tahap proses yang ketiga itu di tahap setle. Atau dalam tahap setle ini atau pengendapan, di mana air tadi atau lumpur atau sisa-sisa pakan atau sisa limbah-limbah tadi itu dimasukkan dalam tahap ini, di mana pada tahap ini limbah-limbah itu mengendap ke dasar dan airnya itu, air bersihnya itu berada di atas, di mana pada tahap ini pemisahan antara sisa pakan atau limbah yang mengendap di dasar dan kemudian untuk air bersihnya itu berada di atas. Selanjutnya di tahap dekan atau pengeluaran, di mana pada tahap dekan ini itu air yang sudah diolah tadi, air yang bersih yang berada di atas tadi itu dikeluarkan lagi ke tambak, di mana sementara untuk kandungan limbahnya itu masih tetap mengendap di dasar. Selanjutnya itu di tahap inlet. Pada tahap ini itu adalah tahap siaga, di mana pada tahap ini bisa digunakan untuk pengaturan jadwal atau maintenance. Lanjut. Jadi penggunaan SBR pada sistem budidaya udang sangat penting, di mana penggunaan limbah padat maupun cair itu dapat dilakukan dengan efisien. Jadi manfaat dari alat ini yaitu dapat mengurangi amonia dan nitrat sehingga meningkatkan kelangsungan hidup udang, menjaga kejernihan dan kualitas air, mengurangi konsumsi air, efisiensi air, dan mencegah penyakit di mana lingkungan air yang stabil, mengurangi stres dan patogen. Selanjutnya dalam sistem RAS ini atau sirkulasi air ini, sistem pengelolaan yang bisa kita terapkan untuk
mengurangi limbah daripada budaya udang itu yang bisa diterapkan. Yang kedua itu adalah sistem pengolahan dengan sistem bakteriologi atau nitrifikasi dan denitrifikasi. Nitrifikasi dan denitrifikasi itu merupakan proses yang sangat penting dalam pengolahan limbah cair aquaculture udang agar amonia dan nitrit tidak terakumulasi dalam sistem resirkulasi. Amonia dan nitrit mengalami mineralisasi melalui nitrifikasi menjadi senyawa nitrat. Kemudian nitrit mengalami penguapan melalui proses denitrifikasi dan menjadi gas nitrogen. Ini adalah proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Bisa kita lihat dalam gambar ini. Pada proses denitrifikasi itu mikroorganisme aerobik menguraikan bahan organik BOD, COD dan mengoksidasinya amonia menjadi nitrit. Ini adalah proses amonia di mana proses nitrifikasi di mana amonia NH4 diubah menjadi hidroksilamen NH2OH. Selanjutnya diubah menjadi nitroksilit NOH. Dan kemudian dari nitroksilit tadi kemudian diubah menjadi nitrit NO2. Selanjutnya pada tahap nitrit ini kemudian diubah lagi menjadi nitrat oleh bakteri nitrobakter. Jadi dalam proses nitrifikasi ini ada organisme mikroorganisme yang berfungsi untuk menguraikan dari bahan amonia tadi kemudian menjadi nitrat. Selanjutnya dalam tahap proses nitrifikasi ini itu ada namanya proses denitrifikasi, di mana pada proses denitrifikasi ini atau terjadi tanpa adanya oksigen, di mana pengubahan nitrat menjadi nitrogen gas NO2 yang hilang ke udara itu mengurangi akumulasi nitrat yang berbahaya dalam sistem RAS. Ini adalah proses denitrifikasi, di mana dari nitrat yang sudah diolah nitrifikasi tadi kemudian itu menjadi nitrit NO2. Dari nitrit tadi NO2 tadi kemudian menjadi nitrit oxide NO dan selanjutnya menjadi nitrous oxide N2O dan kemudian menjadi nitrogen gas atau N2 dan akan menguap di udara sehingga limbah tadi menjadi bersih. Lanjut, ini adalah contoh pengolahan limbah pada budaya udang dengan penggunaan sistem SBR tadi. Ini tabel pertunjukan skala percontohan SBR untuk pengolahan limbah lumpur budaya udang. Di mana pada sistem percontohan ini ini adalah menggunakan sistem SBR tadi. Itu dilakukan selama 7 hari. Bisa kita lihat bahwa dari perlakuan 7 hari ini itu kandungan baik dalam sistem aerobik maupun anaerobik itu kandungan amonia itu selama 7 hari itu hampir seluruhnya dalam prosesnya hampir berhasil, di mana amonia itu hampir mendekati nol atau habis. Di mana tujuan daripada pengolahan limbah budaya udang adalah untuk mendaur ulang limbah yang telah diolah kembali ke budaya udang. SBR skala percontohan itu mencapai 100% penghilangan COD, amonia, nitrit dan nitrat dalam waktu seminggu sejak beroperasi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa limbah atau lumpur budaya udang dapat diolah secara efisien dalam SBR. Pengoperasian SBR yang sederhana dalam metode aerobik 0 sampai 3 hari dan anaerobik 4 sampai 7 hari menghasilkan penghilangan COD dan nitrogen total yang hampir tuntas di atas 99%. Meskipun bakteri nitrifikasi merupakan mikroba yang tumbuh lambat, penghilangan amonia yang efisien tercapai, yang berarti bahwa limbah budaya udang sudah mengandung mikroba ini. Di sisi lain, denitrifikasi yaitu penghapusan nitrat dan nitrit hanya dicapai selama mode operasi anaerobik. Pada akhir operasi, lumpur dapat dikeringkan dan airnya dapat didaur ulang kembali untuk produksi udang. Penerapan teknologi SBR untuk produksi udang intensif merupakan alternatif yang menarik untuk berbagai metode yang saat ini digunakan dalam aquaculture udang. Adapun kesimpulan dalam presentasi saya ini atau dalam pengelolaan limbah udang dengan sistem RAS ini, pertama kita dapat tarik kesimpulan
itu pendekatan teknis dan ekologis dalam pengolahan limbah budidaya udang berbasis RAS yang bisa digunakan, yaitu sistem SBR salah satu contohnya, dan sistem bakteriologi nitrifikasi dan denitrifikasi. Yang kedua yaitu sistem RAS dengan metode SBR itu cukup efektif dalam pengolahan limbah budidaya udang, di mana sistem SBR ini dapat menghilangkan limbah dalam waktu 7 hari hampir 100%. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu jadi dalam sistem budidaya udang modern, sistem RAS dengan metode SBR dan sistem bakteriologi nitrifikasi dan denitrifikasi itu sangat bagus digunakan. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.